Apri Miranda, 19842020113, Pendidikan Matematika semester 7. Belajar materi baru yaitu fungsi kuadrat. Kalau sebelumnya sudah belajar sama Ibu Srinya tentang persamaan kuadrat, kali ini kita masuk ke materi baru fungsi kuadrat, ada di bab 3 halaman 78 di buku paketnya. Bisa dimulai bacanya. Berarti nantinya coba perhatiin, kita akan pelajari tentang materi fungsi kuadrat. Nah, definisi dari fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Yang namanya kuadrat pasti pangkatnya 2. Fungsi kuadrat itu punya bentuk umum. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, dengan keterangan fx ini itu adalah fungsi kuadrat atau nilai hasil atau bayangan. Fx ini juga bisa kita sebut dengan y. Nanti kalau udah masuk ke materi grafik fungsi kuadrat, fx ini sama aja dengan y. A dan B adalah koefisien. Koefisien itu maksudnya angka yang ada di depan variabel x. Oke, angka yang ada di depan x itu namanya koefisien. X adalah variabel, y variabel yang ada pada koefisien, dan c adalah konstanta. Konstanta ini biasanya berupa bilangan real yang tidak memiliki variabel. Jadi kalau yang namanya konstanta itu dia nggak punya variabel x. Coba perhatiin contohnya. Di sini ada fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 7. Ini bentuknya kira-kira udah sama atau belum dengan bentuk umumnya? Belum. Udah sama atau belum? 2x kuadrat dengan ax kuadrat ditambah x udah 7. Udah? Ya. Udah atau belum? Udah. Oke. Di sini bentuknya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 7 itu sudah sama dengan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Di sini 2x kuadrat sebagai nilai a, x sebagai nilai b, dan negatif 7 sebagai nilai c. Oke. Jadi di sini 2x kuadrat itu adalah a, b, dan x adalah b, dan negatif 7 adalah c. A itu adalah angka yang punya variabel x kuadrat. Kalau b itu dia cuma x, dan kalau c yang nggak punya variabel x. Coba perhatiin contoh soalnya. Yang pertama, berhenti dulu ngobrolnya. Oke. Untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 15, tentukan yang pertama nilai fx jika x sama dengan 3, dan yang kedua yaitu bayangan dari negatif 2. Nah, untuk soal yang pertama, itu kita diminta untuk mencari nilai fx jika x-nya sama dengan 3. Berarti kalau soalnya seperti ini, nilai dari x sama dengan 3 ini tinggal kita ganti ke dalam fungsinya. Jadi, nilai x yang ada pada fungsi itu diganti dengan 3. Kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 15. Diketahui jika x-nya sama dengan 3, berarti f 3, karena x-nya sama dengan 3, sama dengan, nah x yang ada pada fungsi itu tinggal kita ganti dengan 3. Berarti di sini 3 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3 dikurang 15. Oke. F3 sama dengan 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat? 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 3 kali 3. Jadinya 9. Ditambah 4 kali 3
12. 12 kurang 3 sama dengan 9 ditambah 12 21. 21 dikurang 15 6. 6. Jadi nilai fx jika x sama dengan 3 yaitu 6. Oke. Udah ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, nilai fx jika x sama dengan 3, tinggal kita ganti aja yang fungsi fx-nya dengan x sama dengan 3. Jadi kalau soalnya di sini nilai fx jika x sama dengan 5, berarti x-nya diganti dengan 5. Dengan 5 karena kalau misalnya soalnya di sini kan jika x sama dengan 5 berarti yang di sini diganti dengan 5. Kalau x-nya sama dengan 7 berarti diganti dengan 7. Oke. Terus yang kedua, yang B, bayangan dari negatif 2. Bayangan dari negatif 2. Di sini disebutkan fx adalah fungsi kuadrat atau nilai hasil atau bayangan. Jadi fx ini adalah bayangannya. Nah, kalau soalnya seperti ini, bayangan dari negatif 2, bayangan dari negatif 2 berarti fx sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 2. Ini bentuknya sama aja soalnya, tinggal kita ganti x-nya dengan negatif 2. Sama dengan yang ini, hanya saja bentuk dari pertanyaannya itu beda. Oke, kita tulis lagi fungsinya fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 15. F negatif 2 karena yang diminta adalah bayangan dari negatif 2. Berarti di sini x-nya kita ganti dengan min 2 dikuadratkan ditambah 4 dikali x-nya berapa? Negatif 2 dikurang 15. F negatif 2 sama dengan negatif 2 dipangkatkan 4. Karena negatif kali negatif hasilnya Positif. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Ini 4 kali 2 4 kali 2 8. Positif kali negatif positif kali negatif negatif ya. Jadi di sini negatif 8 dikurang 15. 4 dikurangi 8 negatif 4 negatif 4 negatif 11 negatif 9. Jadi bayangan dari negatif 2 yaitu negatif 9. Sampai sini paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Kalau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Mana yang paham? Thank you for watching. Don't forget, subscribe, like, comment, and share.